Di ruang rahasia, Wilbert Ye duduk bersila di tanah, matanya terpejam, diam-diam memahami arti sebenarnya dari tiga gambar. Pria tua berbaju linen di belakangnya bernapas sangat ringan, karena takut mengganggu Wilbert Ye. Aku harap dia bisa berhasil. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa untuk ruang rahasia ini. Pria tua itu memandang Wilbert Ye dan berpikir dalam hati. Setengah jam kemudian, Wilbert Ye jatuh ke dalam keadaan misterius, dan napas serta napasnya menjadi sangat teratur. Kis. Roh surgawi Wilbert Ye memancarkan cahaya merah, yang mengembun menjadi api merah di depan lukisan pertama. Meskipun nyala api itu hanya seukuran kepalan tangan seorang seniman bela diri, ketika muncul, seluruh ruang rahasia mulai memanas. Ketika lelaki tua berbaju linen melihat nyala api, matanya yang keruh menjadi lebih cerah. Pada usia 16 tahun, dia dapat memadatkan api kesadaran spiritual. Pemuda ini bukan seniman bela diri biasa. Untuk dapat memadatkan api kesadaran spiritual, pertama-tama, itu berarti bahwa orang ini harus menjadi seorang alkemis, dan alkemis biasa hanya dapat memadatkan api kesadaran spiritual ketika mereka mencapai peringkat ke-6 ke atas. Sebagian besar alkemis pada usia ini berusia lebih dari 85 tahun. Untuk 16 tahun seperti Wilbert Ye, akan sulit bagi seluruh benua untuk menemukan orang kedua sepertinya. Christie, yang datang ke ruang transmisi rahasia ini 3 tahun lalu, mengumpulkan api spiritualnya dengan memahami gambar pertama. Dia berusia 18 tahun saat itu, 2 tahun lebih tua dari Wilbert Ye sekarang. Orang tua berbaju linen itu terus menatap Wilbert Ye. Setelah Wilbert Ye memadatkan api kesadaran spiritualnya, dia tidak berusaha terlalu keras, tetapi berbalik dan mulai memikirkan gambar kedua. Dengan jentikan jarinya, Wilbert Ye menyuntikkan sumber kekuatan spiritual ke gambar kedua. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia dengan cepat memusatkan kekuatan roh, dan cahaya 9 warna bergabung menjadi pil emas dan jatuh. Menakutkan. Orang tua berbaju linen tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Saat dia terus menyaring kekuatan roh Wilbert Ye, dia benar-benar melihat cahaya 9 warna. Dia bergumam di mulutnya, cahaya 9 warna sudah cukup menakutkan. Dalam sejarah Sekte Sky Cloud, hanya ada satu alkemis kekuatan roh dengan cahaya warna-warni. Kemudian, dia dihormati sebagai orang suci. Mungkinkah pemuda ini lebih baik dari orang suci? Apakah itu masih potensi yang menakutkan? Orang tua berbaju linen melihat sidik jari Wilbert Ye yang terus berubah, dan dia benar-benar memanipulasi 3 kekuatan pada saat yang sama untuk memahami, yang membuat lelaki tua berbaju linen itu merasa lebih luar biasa. Tidak buruk bagi seorang pejuang untuk dapat mengendalikan salah satu kekuatan ini dengan terampil. Berapa banyak pejuang yang tidak dapat mencapai kata mahir dalam seumur hidup. Dengan cara ini, setengah jam lagi berlalu, dan gerakan Wilbert Ye tiba-tiba berhenti. Orang tua berbaju linen tidak berani naik untuk mengganggunya, dan diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Api kesadaran spiritual telah menjadi lebih besar, yang 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, dan kekuatan spiritual dan kekuatan roh juga telah tumbuh. Ini menunjukkan bahwa Wilbert Ye telah memahami esensinya dan memperoleh keberuntungan di dalamnya. Wilbert Ye bergumam, mungkinkah hanya dengan memasuki lukisan itu kamu bisa memahami arti sebenarnya dari lukisan itu? Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan bergegas ke lukisan kedua. Begitu dia membuka matanya, Wilbert Ye menemukan dirinya jauh di dalam hutan lebat. Di depannya adalah gunung yang megah. Dari kejauhan, dapat melihat ada raksasa berdiri di atasnya, yang sebenarnya adalah sebuah istana. Ledakan. Tiba-tiba, api guntur jatuh dari langit dan jatuh ke istana. Dalam sekejap, seluruh istana hancur dan menjadi puing-puing. Asap tebal yang tak berujung menunjukkan kengerian bencana ini. Ini adalah Sekte Sky Cloud. 300 tahun yang lalu, iblis menyerbu. Para murid dan tetua di sekte itu terbunuh dan terluka, dan hanya selusin orang yang lolos. Wilbert Ye berbalik dan melihat seorang pria paruh baya berjubah Tao menatapnya.
Wilbert Ye tiba-tiba tegang dan dengan hati-hati menatap pria paruh baya itu. Dengan persepsinya, dia tidak menemukan keberadaan pihak lain, dan bahkan jika dia berdiri di depannya, dia tidak bisa merasakan kedalaman wilayahnya. Pria berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu panik, aku hanya ingin memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang memasuki ruang transmisi rahasia, dan kamu adalah satu-satunya yang telah memasuki ruang transmisi rahasia dan kemudian masuk ke ruang lukisan selama ratusan tahun. Ini kesempatanmu." Pria berjubah Tao itu tersenyum, melambaikan lengan bajunya dengan kasar, dan menunjuk ke arah roh surgawi Wilbert Ye. Wilbert Ye hanya merasa bahwa cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki lautan kesadarannya, dan lautan kesadaran tiba-tiba menjadi kacau, membuatnya merasa mengantuk. Ketika ia bangun lagi, ia hanya mendengar tawa keras. Ketika dia putus asa, dia bisa pergi ke Sekte Sky Cloud. Pada saat yang sama, di aula besar, seorang lelaki tua berjubah Tao yang duduk tinggi di aula tertawa keras dan berkata dengan kagum, "Tidak buruk, tidak buruk." Dia melihat ke bawah, menatap seorang lelaki tua, dan berkata, "Petua Zeng, dalam 4 bulan, sekte kami akan mulai merekrut siswa baru, kan?" Mendengar ini, Petua Zeng mengangguk dan berkata, "Ya." Orang tua berjubah Tao melambaikan tangannya dan berkata, "Perekrutan ini harus dipersiapkan dengan baik, karena Sekte Sky Cloud akan menyambut seorang jenius yang tak tertandingi." Dalam lukisan itu, Wilbert Ye sepertinya merasakan sesuatu, dan dia meraba-raba seluruh tubuhnya, dan kemudian menemukan token emas. Ukiran yang sangat bagus. Wilbert Ye mengelus token dan kagum. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa token ini dibuat dari 3 jenis kekuatan: kekuatan spiritual, kekuatan roh, dan api kesadaran spiritual, dan tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan keindahannya. Wilbert Ye bermain dengan token beberapa kali, dan kemudian berpura-pura penuh kegembiraan. Dengan pikiran, dia menyapu lukisan itu. Melihat Wilbert Ye keluar, pria berbaju linen sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, dia adalah satu-satunya di sini yang tahu manfaat memasuki lukisan itu, tetapi setelah Wilbert Ye masuk, dia secara alami mendapatkan kesempatan besar. Tidak nyaman bagi pria berpakaian linen untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia hanya berkata, "Kesempatan telah datang, keberuntungan akan dicurahkan, dan sejak saat itu, tempat ini akan kembali sunyi. Kamu dapat memahami keberuntungan yang telah kamu peroleh di Gunung Tianyun di sini, dan kamu akan kembali ke sana setelah kamu keluar. Ada banyak masalah yang akan kamu selesaikan." Setelah berbicara, pria berbaju linen mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Wilbert Ye, berkata, "Aku melihat bahwa kamu memiliki aura yang kuat dan tubuh seperti harimau, jadi kamu pasti telah berlatih latihan yang berhubungan dengan harimau dan binatang. Dalam botol giok ini adalah darah harimau dan binatang dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, dan ini pasti berguna bagimu." Wilbert Ye segera menunjukkan ekspresi bahagia, dan tidak menolak. Dia menerima darah harimau dan berterima kasih kepada lelaki tua itu. "Aku akan membawamu ke gerbang batu di belakang, di mana kamu memiliki 3 hari untuk memahami keberuntungan." Setelah menerima darah harimau, pria berbaju linen membawa Wilbert Ye ke gerbang batu di belakang dinding lukisan, sementara Wilbert Ye bersiap untuk berlatih diam-diam di sini. Pada saat ini, banyak prajurit telah berkumpul di luar Gunung Tianyun, dan semua prajurit ini berdiri di belakang Proton Wei. Mereka menjaga jalan gunung dan membersihkan para prajurit yang masuk dan keluar dari gunung terlambat. "Hah, keduanya bersama bocah sialan itu, kan? Tangkap aku dan ikat mereka ke samping. Hari ini, selama bocah itu berani keluar, aku akan membiarkan dia tahu nasib menyinggungku." Proton Wei. Dengan lambaian tangan Proton Wei yang besar, beberapa murid sekte racun memegang tali dan berjalan ke arah Jade Yu dan Wulda Zhou yang baru saja keluar dari gunung dengan senyum keji, dan melemparkannya ke samping. Selama 3 hari berturut-turut, tidak ada gerakan. Di gerbang batu di belakang ruang transmisi rahasia Gunung Tianyun,
aura Wilbert Ye menjadi semakin kuat. Dia membuka matanya, melihat auranya sendiri, dan sedikit puas. Darah harimau api yang aku dapatkan sebelumnya cukup untuk digunakan sekarang. Dengan gerakan telapak tangan Wilbert Ye, dia mengeluarkan botol giok dan menuangkan energi spiritual ke dalam botol, dan semburan darah segera mengalir keluar. Dengan satu tegukan, Wilbert Ye meminum semua darah harimau, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan kecemerlangan yang berapi-api, seperti lapisan cahaya tebal, menutupi seluruh tubuhnya. Apakah itu sudah cukup? Merasakan napas yang berapi-api, Wilbert Ye masih menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan darah harimau berkualitas tinggi yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berbaju linen dan meminumnya lagi. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Wilbert Ye menyalakan api besar, dan aura mendidih memenuhi seluruh ruang rahasia. Wilbert Ye memiliki ekspresi ekstasi yang tak terkendali di wajahnya, dan tertawa keras. Ilmu bela diri 9 harimau telah menembus ke tingkat kedua, dan dengan darah harimau ini, diharapkan terobosan ke tingkat ketiga akan terjadi. Di arena melingkar dengan lilin terang, seekor singa pemakan energi spiritual berputar-putar di sekitar Hazel Luo. Pada saat ini, Hazel Luo kehabisan napas, dan tangannya yang memegang pedang sangat mati rasa. Dia telah bertarung dengan binatang gaib yang tak terhitung jumlahnya selama 3 jam, dari tingkat pembekuan darah terendah hingga tingkat pelancar energi pengumpul yuan yang setara dengannya. Di dalam sangkar, singa pemakan energi spiritual dari esensi sejati keluar. Singa pemakan energi spiritual, keterampilan uniknya adalah pemakan roh. Selama Is tidak sengaja terikat olehnya, hasil akhirnya hanya dapat menelan seluruh kekuatan spiritual tubuh, dan kemudian menjadi makanan di perutnya. Hazel Luo sudah tidak bisa bertarung lagi. Dia menutup matanya yang indah dengan putus asa, tetapi ada siluet di benaknya. Itu adalah Wilbert Ye. Sial, bagaimana aku bisa memikirkannya saat ini? Hazel Luo sangat ingin membubarkan sosok Wilbert Ye, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. La pernah ingat bahwa ketika dia berada dari tingkat pembekuan darah ke-6, dia meledakkan badak berkulit besi di tingkat pengecoran nadi. Bahkan di hadapan Yerong Gui dan yang lainnya di tingkat pelancar energi pengumpul yuan, dia tidak pernah bergeming. Keberaniannya berulang kali membuat Hazel Luo dari bingung, menjadi kagum, menjadi tidak dapat menjelaskan dengan jelas, tidak tahu. Hazel Luo menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia mengepalkan gagangnya lagi, menembus cahaya dingin, dan mengarahkan langsung ke jantung singa pemakan energi spiritual. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, lebih dari 20 murid sekte racun telah berkumpul di pintu masuk dan keluar Gunung Tianyun, dan mereka membentuk formasi di belakang Proton Wei, diam-diam menunggu mangsa datang ke pintu. Lebih banyak prajurit menunjuk dan menunjuk, kebanyakan dari mereka memarahi Wilbert Ye karena tidak tahu berterima kasih. Proton Wei menunjukkan senyum berbahaya. Rencana ini datang dari tangannya. Dia pertama kali menangkap Wulda Zhou dan Jadeyu, dan kemudian mengirim orang untuk menyebarkan desas-desus. Tujuannya adalah membuat Wilbert Ye menjadi sasaran kritik publik. Penjahat pengkhianat, tunggu sampai kakak Ye keluar, hati-hati agar kepalamu tidak terjamin. Jadeyu memarahi Proton Wei. Proton Wei tidak hanya tidak marah, tetapi juga melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lihat, 28 murid elit sekte racunku ada di sini. Selama Wilbert Ye berani keluar, aku akan membuatnya mati. Orang-orang ini semua adalah pejuang di tingkat pengecoran nadi keempat. Mereka luar biasa dalam kekuatan, dan mereka juga banyak dan kuat. Bahkan jika bakat kakak Wilbert Ye terlepas, mereka pasti akan dikepung dan dibunuh oleh mereka. Wulda Zhou melihat niat jahat Proton Wei. Proton Wei tahu bahwa dia bukan lawan Wilbert Ye, jadi dia menghitung jumlah orang. Itu benar-benar tidak tahu malu. Namun, saat Proton Wei tertawa, dia mendengar teriakan pedang langit. Pada saat yang sama, 100 cahaya pedang bergegas keluar dari Gunung Tianyun, dan cahaya pedang seperti pelangi bergegas melintasi. Wah, wah!
Cahaya pedang melintas seperti sungai yang membanjiri saat mengalir menuju Proton Wei dan yang lainnya. Pupil Proton Wei memantulkan kecemerlangan, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia ketakutan, tubuhnya menegang pada saat ini, dan pikiran tidak ingin mati bergegas ke benaknya, memaksanya untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk pertahanan. Ah! Cahaya pedang menyerang, dan teriakan bergema di atas Gunung Tianyun. Proton Wei ditusuk oleh pedang, dan cahaya pedang melonjak dan digantung di pohon, dan aura menjadi lamban. Jika dia tidak bertahan tepat waktu, pedang ini saja sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Yang lain tidak seberuntung Proton Wei. Lebih dari 20 orang tersapu oleh cahaya pedang, mati dan terluka, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Prok, prok, prok. Sesosok jatuh, dan pedang mengangkat tali pada Wulda Zhou dan Jadeyu, dan menyelamatkan mereka. Terima kasih kakak telah menyelamatkan hidupmu. Keduanya mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Hazel Luo mengangguk dan berkata, ayo keluar dan menunggu Wilbert Ye. Kemana kalian bertiga ingin pergi? Pada saat ini, sekelompok orang lain datang di depan jalan gunung, tetapi Qi Luo adalah pemimpinnya. Qi Luo memegang pisau darah tingkat misterius rendah, memandang Hazel Luo, dan mencibir, kamu adalah Hazel Luo yang ditunjuk oleh Raja Obat untuk ditangkap. Di Gunung Tianyun, kamu menyamar sebagai seorang pria dan berpikir bahwa tidak ada yang akan mengenalimu. Untungnya, metode pengobatan Raja Obat brilian, membuatku waspada setiap saat, dan ini adalah keberuntungan untuk memblokirmu di sini. Hazel Luo tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia melepaskan rambutnya yang panjang, dan berkata dengan rapi, Raja Obat masih belum mati, apakah kamu tidak takut aku akan datang dan membunuhnya? Rambut panjang yang dikecewakan Hazel Luo membuat wajahnya yang dingin dan menawan, dan segera membuat semua orang mabuk. Wulda Zhou terkejut, melihat Hazel Luo sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata-kata, tetapi Jadeyu bergumam, lihatlah. Datang dan jadilah tebakanku benar. Qi Luo tercengang ketika melihat wajah Hazel Luo. Matanya tidak menyembunyikan keserakahannya. Dia menjilat lidahnya dan berkata, tidak heran Raja Obat selalu terobsesi dengannya. Keindahan seperti itu sulit ditemukan bahkan di dunia. Hazel Luo menghunus pedangnya, menunjuk Qi Luo dan berkata, bawa orang-orangmu keluar dari sini, kembali dan beritahu Raja Obat bahwa ketika aku keluar dari sini, aku pasti akan mengambil nyawanya sebagai pencuri. Qi Luo tidak menyangka pedang Hazel Luo begitu cepat, dia tidak bisa mengikuti sama sekali. Tepat ketika dia panik, seberkas energi spiritual melesat dan jatuh langsung ke pedang Hazel Luo, yang seberat 10.000. Kekuatannya hanya bisa memaksanya untuk mencabut pedang dari leher Qi Luo. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari Gunung Tianyun. Wanita cantik sulit ditemukan, tetapi karena itu ada hubungannya dengan anak itu, hanya ada satu cara untuk pergi. Fernando Yue bergegas menuju Hazel Luo dengan energi yang menyesakkan di sekujur tubuhnya. Hazel Luo tidak berani mengabaikan, dan memotong pedang lagi. Pedang Hazel Luo bersinar dengan cahaya, dan cahaya pedang bayangan menunjuk ke arah Fernando Yue. Boom! Di mata semua orang yang ketakutan, Fernando Yue menghancurkan semua lampu pedang dengan satu telapak tangan, secara paksa mengubah lintasan pedang Hazel Luo, dan memukul bahu Hazel Luo dengan cetakan telapak tangan tebal yang penuh sesak napas. Sing! Pedang Hazel Luo jatuh ke tanah, lengan Hazel Luo menjadi mati rasa dan lemah. Dia menatap Fernando Yue dengan takjub, dan berkata, kamu benar-benar telah menyerap roh jahat ke dalam tubuhmu. Mendengar ini, semua prajurit tidak bisa menahan gemetar. Roh jahat, yang sangat kejam dan sulit dikendalikan. Jika seorang seniman bela diri menyerap energi yang menyesakkan, ia akan mudah diserang selama pelatihan, dan jika ia tidak hati-hati, ia akan berakhir dalam situasi yang menjengkelkan, yang akan ditakuti oleh seniman bela diri. Oleh karena itu, banyak sekte dengan jelas menetapkan bahwa mereka tidak menerima murid dengan roh jahat,
dan sekte besar seperti sekte Ling Qiao masih mengirim murid untuk berburu dan membunuh prajurit dengan roh jahat. Dan Fernando Yue menyerap roh jahat dan menjadi sasaran kritik publik pada waktu dan tempat ini. Hanya saja dia tidak peduli, sebaliknya dia tertawa liar. Apa perbedaan antara roh jahat dan energi spiritual? Kekuatan yang kuat adalah cara yang benar, dan mereka yang memiliki kekuatan dihormati. Bagaimana semut bisa mengerti? Sebuah adegan melintas di benak Hazel Luo, tuannya dibunuh secara brutal oleh seseorang yang membawa roh jahat. Meskipun Tuan menjelaskan bahwa aku seharusnya tidak terkalahkan dengan para prajurit yang tercekik, tetapi sejak hari itu, aku bersumpah untuk membunuh kelompok binatang gaib ini. Hazel Luo mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan spiritual ke telapak tangannya, dan cahaya spiritual mekar, dan dia menamparkan Fernando Yue dengan telapak tangannya. Menolak untuk menyadari kesalahan. Fernando Yue mendengus dingin, seluruh tubuhnya terguncang, dan roh jahat masuk. Dia membantingnya dengan tamparan dan mengguncang Hazel Luo. Kekuatan mati lemas terlalu keras, bagaimana mungkin Hazel Luo menjadi lawan? Terluka parah oleh telapak tangan Fernando Yue, memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan napasnya layu dalam sekejap. Fernando Yue berjalan ke arah Hazel Luo, tersenyum dan berkata, aku tiba-tiba berubah pikiran dan tidak ingin membunuhmu. Mungkin akan lebih baik untuk membawamu kembali dan menjadi budak boneka, terutama wanita cantik sepertimu. Hazel Luo merasa jijik untuk beberapa saat. Dia mengangkat telapak tangannya yang lain dengan susah payah untuk melawan, tetapi Fernando Yue meraih pergelangan tangannya dan berjuang beberapa kali tanpa melarikan diri. Kalau begitu aku akan menjadikanmu budak boneka di depan orang banyak ini. Fernando Yue tersenyum muram, dan sejumlah besar energi hitam mengembun di telapak tangannya, meraih ke arah roh surgawi Hazel Luo. Adegan ini membuat semua prajurit tidak bisa tidak mengambil napas dalam-dalam. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu di pegunungan sepanjang tahun. Metode Fernando Yue benar-benar luar biasa. Hulda Zhou dan Jade Yu tampak ngeri, mata indah Hazel Luo juga bersinar dengan cahaya dingin, dan ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Hahaha, aku menantikannya. Fernando Yue tertawa liar. Telapak tangannya hampir jatuh. Tetapi pada saat ini, telapak tangannya tiba-tiba berhenti, dan dia tahu bahwa dia telah dikunci. Jika telapak tangan itu jatuh, dia akan segera dipenggal oleh orang di belakangnya. Suara yang akrab terdengar, meskipun sedikit bajingan, itu membuat hati Hazel Luo bergetar. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk meletakkan tangan dengan patuh.